Jadi orang-orang Eropa banyak memiliki sarjana, profesor. Itu mereka, orang orientalis itu, banyak di antara mereka, ada juga sih sedikit yang jujur, ya. Orang-orang barat itu mempelajari Islam dari kecil sampai profesor, itu tujuannya hanya mau mengetahui apa kelemahannya Islam, ya. Kemudian akan mempengaruhi orang-orang muslim, meyakinkan orang muslim bahwa agamanya nggak bagus. Nah, itu yang disebut dengan orientalis. Yang kedua, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Apanya yang diwarisi? Peranannya. Apa peranannya ulama? Menyampaikan agama dengan benar berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nah, itu dia. Jadi kalau cara kita berpikir kita luas, maka seperti yang saya tadi sampaikan, ada 3 manfaatnya paling tidak. Bermanfaat bagi kita karena kita happy. Kenapa happy? Karena kita punya banyak sesuatu yang bisa dikerjakan. Ya, seperti yang tadi saya contohkan kan, kita itu dapat pahala banyak karena menghadiri maulidan, menghadiri Isra Mi'raj, menghadiri satu Muharram, menghadiri takziah. Nah, itu takziah juga banyak yang mengharamkannya. Hanya alasannya cuma satu, itu bid'ah, nggak pernah dilakukan oleh Rasul. Nah, padahal prinsipnya, ini prinsip memahami agama itu begini. Ada perkara, tidak ada satupun ayat mengatakan ini haram, dan tidak pernah ada satu ayat hadis mengatakan ini boleh. Itu berarti namanya maslahat yang berfaedah, bermanfaat bagi seorang muslim. Kita ambil contoh, maulid. Tidak ada dalam Quran, tidak ada di dalam hadis mengatakan itu haram, nggak ada. Pada saat yang sama nggak ada bilang itu wajib atau ini. Tapi kita lihat substansinya kan? Lihat substansinya, apa itu esensinya? Isinya itu maulid apa? Maulid itu isinya orang selawat, dan selawat semua orang sepakat bahwa itu siapa yang berselawat kepada Nabi satu, maka para malaikatnya Allah SWT bersalawat kepadanya 10 dan lain sebagainya. Satu. Yang kedua, setelah selawat apa yang dikatakan, apa yang dilakukan? Ceramah kan? Ceramah agama. Terus apa lagi? Silaturahim. Ada orang nggak pernah ke masjid karena maulidan datang ke masjid. Ketemu jadinya kan? Silaturahim. Silaturahim itu prinsip Islam. Iya kan? Silaturahim itu prinsip. Untuk melakukan silaturahim itu banyak sekali medianya, termasuk halal bihalal. Jadi halal bihalal itu sebenarnya media, esensinya silaturahim. Jadi kalau ada orang datang berhalal bihalal secara basa-basi, tapi tetap hatinya tidak tersambung, itu konyol namanya. Nggak usah kita datang. Ini yang perlu. Cara berpikir yang perlu kita pahami, bahwa di dalam Islam itu ada simbol, ada substansi. Ini yang biasa orang tidak move on, maksudnya nggak mau bergeser cara berpikirnya di situ. Islam itu selalu fokus pada substansi, tidak fokus pada simbol. Nah, contohnya ini ada. Ini rapid, ini namanya simbol, nama. Isinya ini air. Kalau saya rubah ini, baru saya labeli ini minyak babi. Ya, minyak babi. Tapi isinya air. Kita mau minum atau tidak? Nah, kalau cara berpikir kita tadi merefer atau merujuk kepada prinsip tadi, prinsipnya ini apa? Prinsipnya isinya air kan? Kenapa nggak mau minum? Dia bilang ada labelnya ini, tapi kita yakin air, jadi diminum. Atau sebaliknya, saya labeli air, tapi isinya minyak babi, mau beli atau tidak? Pasti nggak mau, karena
esensinya ini minyak babi meskipun dia punya merek itu air tapi isinya tuh babi. Nah itu jadi simbol dengan substansi. Nah dari mana itu? Apa hadisnya? Apa prinsipnya dalam Islam mengenai substansi dan simbol? Kan hadisnya itu mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini hadis tentang substansi, tentang esensi dan isi. Nah, ini yang menjadi problem kita, cara berpikir kita. Kita itu selalu fokus pada tampilannya. Dan itulah yang membuat orang banyak cerai. Karena terlalu cepat tergiur. Begitu lihat orangnya berdasi, pakai handphone yang bagus, pakai jas, dia bilang banyak gajinya, ya sudah, nggak, pokoknya berapa saja Nona Vendre, terima saja, karena itu dia nggak melakukan penelitian betapa kroposnya hatinya, ya kan? Sehingga tuh Nabi tuh selalu mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Jadi orang tuh selalu memilih pasangan itu selalu acuannya ada 4. Tapi agama kan selalu nganti-wanti. Kalau kau tidak bisa dapat 4 seginya, maka jangan sama sekali tinggalkan akhlaknya, agamanya. Ya kan? Karena agama itulah yang esensi. Agama itu yang esensi. Nah, jadi itu tadi hadis tentang substansi, tentang esensi. Jadi innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum. Tuhan itu tidak melihat tampilan. Itu apa yang dilihat Nabi? Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat esensinya, kulubnya, hatinya. Karena sesungguhnya orang itu bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat itu karena yang mengontrolnya itu hati. Nah, sama dengan yang sering saya berikan contoh, misalnya kita punya HP kan ada perangkat kasar, ada perangkat lunak. Perangkat lunaknya itu di dalam, ya. Tapi itu kalau kita bongkar, yang bisa mempengaruhi perangkat ini itu nggak bisa didapat. Sama dengan manusia itu memiliki 2 unsur, jasmani dengan rohani. Rohani itulah yang mempengaruhi jasmani. Kalau orang mati kan tidak bisa, ini nggak merasa, ini nggak merasa. Karena kenapa? Karena ruhnya hilang. Tapi itu kalau kita cari roh di dalam itu nggak dapat. Nah, kita nggak dapat. Saya tantang kita, carilah itu roh di dalam, nggak ada. Mau dia apa kan nggak ada. Tapi roh itu mempengaruhi cara berpikir kita. Nah, itu yang disebut dengan substansi. Nah, itu sama dengan yang tadi. Kita itu cara berpikirnya, prinsip. Makanya harus berapa prinsip Islam? Banyak sekali prinsip-prinsip Islam. Tapi kalau kita paham prinsip-prinsip itu, insya Allah itu bisa menjawab segala sesuatu yang kita alami. Ya, tidak perlu misalnya, oh ini barang ini boleh. Mana hadisnya? Oh ada, berarti boleh. Tidak perlu begitu. Prinsipnya cuma begini. Kalau ada perkara baru yang kita alami, terus nggak ada ayat, tidak ada hadis melarangnya, nggak ada juga menyuruhnya, itu berarti boleh. Sama ini misalnya ini kan, ini Bapak Ibu sekalian, ini barang ini, hampir semua barang-barang teknologi yang kita pakai itu tidak ada produksi Muslim. Itu diproduksi semua orang-orang kafir. Apa ini produksi bukan Muslim nih yang produksi, kan? Ini saya kira bukan Muslim. Semua yang kita pakai, semua produk orang kafir. Persoalannya begini, mau pakai atau tidak? Banyak orang tidak mau pakai. Dia bilang itu karena produk orang kafir. Nah, ya kan? Padahal semua perkara itu, benda-benda itu bermanfaat baginya. Nah, orang itu kalau cara berpikirnya prinsip, maka semua yang bermanfaat bagi dirinya boleh dipakai. Terlepas siapa yang memproduknya. Ya kan? Kan banyak orang tuh, dia bilang, wah itu tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena itu produk orang kafir.
Itu artinya cara berpikirnya simbolik, tidak substansial. Sementara cara berpikir Islam itu mestinya substansial. Seperti yang tadi. Ini air hanya karena labelnya minyak babi dan saya yakin air isinya. Saya nggak minum. Kenapa? Karena labelnya minyak babi. Padahal air di dalam. Dan begitu. Sama juga sebaliknya. Dia minum meskipun minyak babi karena dia bilang ya kan mereknya air. Padahal isinya ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu prinsip Islam itu kita harus meyakini bahwa Islam itu fleksibel. Fleksibel, lentur. Karena kalau kita sudah meyakini itu, cara berpikir kita itu, maka itu tadi, hati kita menjadi luas. Hati kita tidak perlu gelisah. Jangan-jangan itu tadi haram yang saya lakukan. Itu karena apa? Karena cara berpikir kita tuh selalu mengatakan bahwa Tuhan ini menyempitkan kita. Padahal seperti yang tadi saya sudah katakan, salah satu faktor penyebab kenapa kita meyakini bahwa Islam ini lentur, karena itu tadi alasannya. Perkara keagamaan itu cuma dua kan? Itu dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis, dan yang tidak dijelaskan. Dan kita sudah katakan, yang dijelaskan itu sedikit sekali. Yang tidak dijelaskan itu jauh lebih banyak yang nggak dijelaskan. Lalu, bagaimana cara menjelaskan hukumnya yang tidak dijelaskan ini? Nah, caranya adalah dengan mengatakan tadi bahwa itu adalah bidang yang sangat luas, diserahkan kepada ulama kita untuk menentukannya. Jangan kita mengatakan, wah saya nggak mau kerjakan itu. Kenapa nggak mau kerjakan? Dibilang itu nggak ada penjelasannya. Nah itu jadi sumpek. Jadi beragama jadi siksaan. Padahal prinsip Islam, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama itu harus difahami sebagai agama yang memudahkan. Banyak sekali bukti-buktinya. Oke. Nah jadi itulah yang kira-kira prolognya. Tapi prolognya panjang sekali ya. Ini sudah mau isya. Nah, saya baca tadi penjelasan ulama kita. Jadi ulama kita mengatakan sebahagian orang itu beranggapan sebahagian orang ini termasuk mustasyrikin. Nah, ini apa itu mustasyrikin? Mustasyrikin itu bahasa pasnya itu orientalis. Orient itu maksudnya timur. Orientalis itu artinya orang-orang barat yang mempelajari timur termasuk agamanya untuk mengetahui apa kekurangannya kemudian dia bisa jatuhkan. Nah, jadi orang-orang Eropa banyak memiliki sarjana, profesor, itu mereka orang-orang orientalis itu banyak di antara mereka ada juga sih sedikit yang jujur. Ya, orang-orang Barat itu mempelajari Islam dari kecil sampai profesor. Itu tujuannya hanya mau mengetahui apa kelemahannya Islam, ya. Kemudian akan mempengaruhi orang-orang Muslim, meyakinkan orang Muslim bahwa agamanya nggak bagus. Nah itu yang disebut dengan orientalis. Nah, orientalis ini cuma kerjaannya begitu. Nah, sekarang mereka sudah berhasil karena banyak atau ada beberapa orang kita, orang Islam baik dari Indonesia, dari Malaysia, dari negara-negara Arab juga itu pergi belajar ke barat, kemudian dia pulang itu terpengaruh dengan cara berpikir mustasyrikin tadi. Nah, ini ulama kita mau menjelaskan bahwa Islam itu Islam yang maring, tetapi awas kata ulama kita, Anda akan menemukan orang-orang nanti, kalau bukan sekarang nanti. Misalnya kalau Bapak pergi ke Eropa, pergi ke berhubungan dengan orang-orang yang seperti ini, kita akan terkalahkan karena selalu mengatakan bahwa Islam itu adalah agama rigid, agama yang kaku, dengan alasan-alasan mereka. Nah jadi ulama kita ini ingin menjelaskan bahwa pertama tadi, dengan berbagai bukti dari Al-Quran maupun hadis,
bahwa agama kita adalah agama yang fleksibel, agama yang lentur, yang luas, dan keluasannya itulah yang membuat kita beragama dengan santai, dengan happy. Tetapi kata ulama kita ini mengatakan banyak orang, banyak orang, termasuk diantaranya orang mustasyrikin. Orang mustasyrikin seperti yang tadi saya jelaskan, orang-orang Barat yang hidup di Eropa, di Amerika, ya, yang bahasanya bule, orang putih kan, itu kerjaannya dari kecil, dari SD, SMP, sarjana S1, S2, S3 sampai profesor, itu dia baca buku-buku Islam, buku-buku yang berbahasa Arab, tetapi sesungguhnya tujuannya cuma satu, supaya dia tahu apa kelemahannya Islam, kemudian dia akan memberitahu Islam bahwa ini kekurangan agamamu, sehingga orang-orang Islam yang nggak kuat itu pasti akan terpengaruh. Nah, salah satu propagandanya mereka itu, salah satu propagandanya orang-orang itu, dia akan mengatakan kepada kita, Islam itu yang kamu anut adalah Islam yang agama yang jamid, agama yang jumud. Jumud itu artinya kaku. Kaku yang bagaimana? Yang seperti tadi. Kaku cara berpikirnya. Nah, itu yang dia mengatakan. Dan banyak orang yang menulis tentang Islam dengan tujuan fanatik. Nah, bahwa syariat Islam itu adalah syariat Islam yang keras dan jumud, rigid. Mereka atau agama itu tidak bisa bersesuaian dengan perkembangan zaman. Nah, itu jadi dia tuduhan-tuduhannya itu begitu. Nanti kalau kita nggak punya background pengetahuan bahwa kita ini sebenarnya punya agama yang marin tadi, yang lentur, yang tidak seperti yang katakan mereka, maka akan terpengaruh. Nah, ini yang ulama kita berusaha untuk jelaskan itu. Jadi dia akan menuduh, orang-orang itu akan mengatakan kepada kita bahwa agama Islam itu adalah agama yang tidak terbuka, tidak welcome terhadap perkembangan zaman, dan tidak akan bisa menghadapi semua perkembangan baru yang terjadi di dunia ini. Kenapa? Nah, ini. Kenapa? Karena Islam itu dasarnya wahyu. Nah, ini itu tadi kan, dasarnya wahyu, dan sumber pertamanya itu adalah nas, maksudnya wahyu, yang sama sekali tidak memberikan peluang kepada siapapun seorang muslim kecuali sam'an wa ta'ah. Nah, itu coba lihat. Jadi mereka mengatakan bahwa orang-orang ini itu nanti akan mengatakan kepada kita bahwa Islam ini adalah agama yang pertama apa? Jamid. Jamid apa artinya? Jumud, rigid, kaku. Soarimah, keras. Hitam putih. Nah, kemudian dia tidak bisa welcome, tidak bisa menerima perkembangan zaman. Itu dia tuduhan-tuduhannya. Kenapa? Karena mereka akan mengatakan, karena kamu itu nggak bisa melepaskan diri dari Quran, tidak bisa melepaskan diri daripada hadis. Sementara ini kan sesuatu yang kolot. Nah, itu cara berpikirnya. Kenapa kolot? Lah kan turun 14 abad yang lalu. Al-Quran itu turun pada 14 abad yang lalu. Mana ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang teknologi? Jadi kalau begitu, Al-Quran Anda adalah Al-Quran, kitab suci yang sangat terbatas, berarti tidak bisa menerima perkembangan zaman. Karena agama Anda patokannya cuma satu, yaitu Quran atau hadis atau wahyu, maka sesungguhnya Al-Quran dan hadis itu tidak memberi kesempatan kepada Anda kecuali tunduk dan taat saja. Apa yang dikatakan itulah yang kamu lakukan. Apa yang tidak dikatakannya itu nggak boleh dilakukan. Nah, terus, tapi di sini dikatakan wahazihil muqaddimah allati zakaruha min haitsu innaha syari'atun rabbaniyah diniyatun sahihatun fi nafsiha. Nah, ulama kita mengatakan sebenarnya yang mereka sampaikan itu benar, bahwa kita ini beragama dasar kita itu wahyu, itu benar. Walakinnan natijah allati buniyat 'alaiha ghairu sahiha. Tetapi konklusinya itu salah. Apa maksudnya konklusinya? Kan tadi dia bilang, karena kamu hanya dasarmu wahyu, Quran hadis, maka sudah pasti kamu akan menjadi muslim yang kaku. Nah, ini yang salah. Konklusinya itu karena tidak ada
kelaziman, tidak ada hubungan antara berpegang teguh kepada Al-Quran hadis dengan kekakuan, nggak ada sama sekali. Tapi kalau kita nggak jeli, kita bisa terpengaruh kan? Seperti tadi, dia bilang, kamu itu punya Islam yang agama yang kolot. Kenapa kolot? Dia bilang kan, dasar kamu cuma wahyu kan? Quran hadis. Dan Quran hadis itu disampaikan 14 abad yang lalu. Dan di situ banyak sekali hal yang tidak ada di dalam Quran. Nah, kamu diajarkan kepadamu oleh ulama-ulama kamu, tidak ada yang bisa kamu lakukan kecuali sam'an wa ta'ah. Tunduk dan kepada itu. Nah, itulah yang membuat, nah ini ulama kita mengatakan, sesungguhnya yang dibilang itu ada dua. Pertama itu benar bahwa kita ini beragama, dasar kita adalah wahyu, Quran dan hadis. Tetapi perkataannya yang kedua itu salah. Apa perkataannya yang kedua yang salah? Dia mengatakan karena kamu berpatokan kepada wahyu, maka kamu akan menjadi muslim yang kaku. Nah, ini yang salah. Tidak ada hubungannya antara berpatokan, berpandukan kepada wahyu, kepada Al-Quran dan hadis dengan kekakuan kehidupan kita, dengan kesempitan kehidupan kita. Bahkan faktanya mengatakan, saya pernah katakan di sini, ada seorang ulama pergi ke barat, dia mengatakan apa? Dia mengatakan, saya melihat Islam di sana, tapi saya tidak melihat Muslim di barat. Dia mengatakan begitu. Tetapi sebaliknya saya ke timur, saya melihat Muslim tapi tidak melihat Islam. Apa maksudnya? Maksudnya orang-orang di sana itu meskipun tidak bersyahadat, tapi perilaku kesehariannya itu adalah Muslim. Kebersihan ada di sana, kecerdasan ada di sana, menghormati manusia ada di sana, demokrasi ada di sana. Tapi kalau di Muslim hanya syahadat saja, ya kan? Nah, itu yang dimaksud. Nah, jadi yang saya mau sampaikan, yang saya mau tegaskan di sini, jadi banyak nanti orang. Nah, ini kita ironisnya karena sudah banyak orang terpengaruh. Karena kenapa? Mereka ke barat belajar nggak kuat dasarnya, sehingga mereka ditipu oleh kajian-kajian itu. Jadi orang-orang ini tuh mengatakan tadi, kamu itu agamamu adalah agama yang kaku, rigid, tidak bisa welcome, tidak bisa menerima perkembangan. Dasarnya mereka bilang karena kamu itu beragama, dasarmu cuma satu kan, wahyu. Wahyu itu apa? Quran hadis. Nah, apa yang dikatakan Quran hadis itu kamu tidak ada yang perlu kamu lakukan kecuali sam'an, mendengar dan taat. Nah, itu benar. Tapi yang kedua salah. Karena mereka mengatakan karena kamu berpatokan kepada Quran saja, maka kamu akan menjadi orang yang kaku. Kita mengatakan, ulama kita mengatakan, disinilah kesalahan mereka, kesalahan pada poin kedua. Karena tidak ada hubungannya antara kejumudan dengan menjadikan Al-Quran sebagai sumber pertama kita. Nah, ya jadi gitu. Walakinna natijah allati buniyat 'alaiha ghairu innama kenapa? Innama dafa ilaiha al-wahmu awil jahlu awit tahamul. Karena yang membuatnya mereka berkeyakinan begitu, mengatakan begitu kepada kita, itu semuanya didorong oleh al-wahmu, menghayal, tidak ada hakikatnya, tidak sesuai dengan fakta. Al-wahmu itu artinya orang itu bicara tidak sesuai dengan fakta. Karena itu juga yang diajarkan oleh profesor-profesor sebelumnya. Karena memang tujuannya dari awal orang ini sebenarnya bukan mempelajari Islam untuk lihat bagaimana keistimewaan Islam, tetapi pelajari Islam, dia memang tujuannya apa yang di situ yang kira-kira bisa mempengaruhi umat Muslim supaya dia meninggalkan agamanya. Nah, jadi itu satu. Al-wahmu itu menghayal, tidak sesuai dengan fakta. Awil jahlu, kebodohan. Kenapa orang bodoh? Nah, itu karena tidak mempelajari Islam secara tuntas. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan tuntas? Sama kalau kita masuk di masjid ini, ya, kalau kita hanya melihat satu sudut, tidak melihat semua sudut, kita akan menilai masjid ini dari sudut yang kita lihat. Sama juga orang-orang itu. Jadi kalau profesor-profesor mereka yang mempelajari Islam hanya disuguhkan buku-buku tertentu, maka yang mereka akan tahu adalah hanya buku yang dia baca. Padahal sesungguhnya Islam itu sangat luas. Sama dengan begini, orang-orang orientalis itu kritik Islam, dia bilang, wah itu melecehkan wanita.
Islam itu melecehkan wanita. Apa dasarnya? Dia bilang wanita itu dalam Islam itu kalau ada mati dia hanya dapat satu kesian. Laki-laki itu dapat dua kan? 2:1 itu ayat Quran. Mereka ini tidak membaca semua sistem kewarisan. Jadi dia hanya lihat kasus per kasus. Ya. Jadi seperti itu. Sehingga kalau itu yang diterapkan, kalau kita kasih 2 sama dengan laki-laki, berarti kalau begitu ya tidak usah juga orang bayar mahar toh. Ya kan itu kan saling terkait. Jadi kalau ada satu prinsip atau satu perkara yang mau dicabut, itu akan mempengaruhi semua sistem yang ada. Contoh juga misalnya, kalau mereka menuntut persamaan laki-laki dengan perempuan, jangan juga kasih mahar. Kenapa mau dikasih mahar? Kalau kamu cabut, kamu ingin memberlakukan 1:1 atau 2:2, tidak 2:1, berarti itu akan mempengaruhi semua yang lain, termasuk maharnya. Atau saya sering mengatakan begini, kalau begitu kan kalau kita naik bis itu ya, saya dulu di Mesir, kalau naik bis itu, kalau ada perempuan saya lihat, saya kasih di tempat duduk. Itu karena cuma satu alasannya, saya laki-laki, dia perempuan. Saya kasih kan. Jadi kalau mereka menuntut persamaan secara mutlak, secara total, maka yang begini-begini lagi tidak terjadi. Jadi saya nggak perlu kasihan sama wanita. Dia bilang kan mereka sudah menuntut persamaan secara total. Nah ini yang begini-begini. Kalau kita itu tidak tidak memahami Islam secara komprehensif. Nah itulah yang ingin dilakukan oleh orang-orang Barat yang memang ya kan di dalam Al-Quran memang dikatakan yuriduna an yutfi'u nurallahi wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Jadi orang-orang non muslim ini tidak pernah berhenti agar supaya kita ini jauh dari, karena mereka sudah tahu, mereka sangat meyakini bahwa Muslim akan kuat apabila dia merefer kepada kitab sucinya. Itu pasti. Mereka sangat yakin, sangat mengetahui ini. Oleh karena itu, mereka itu selalu berusaha dengan berbagai sistem, berbagai cara supaya umat Islam itu salah memahami agamanya. Itu yang mereka lakukan dan usahakan. Supaya kita ini jangan sampai paham benar Quran. Karena kalau paham benar Quran, kita jadi kuat. Karena fakta sejarahnya begitu kan. Sahabat itu cuma 22 tahun membangun peradaban. Sampai menjadi masyarakat yang berwibawa. Itu karena mereka mempraktekkan satu ayat per ayat. Gak ada yang ini. Tapi begitu datang penjajahan, imperialisme dari Barat, ini kan Islam 13 abad. 13 abad itu artinya 1300 tahun itu Islam berkembang kemudian diterapkan di semua dimensi kehidupan. Kenapa Islam jadi kacau? Itu kacau setelah datangnya istimar. Istimar itu adalah imperialisme. Jadi ketika mereka datang jajah, kemudian dia bikin undang-undang kafir, undang-undang konvensional. Yang sekarang kalau kita sekarang, undang-undangnya undang-undang apa? Undang Belanda kan? Nah itu kita nggak merujuk kepada undang-undang Islam. Nah memang mereka tuh berusaha begitu. Karena mereka meyakini bahwa kekuatan Islam itu satu-satunya ketika kita menerapkan satu persatu ajaran-ajaran Islam termasuk prinsip-prinsipnya. Nah ini sudah azan, jadi ini satu paragraf saja dibaca. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat karena kita waktu terbatas. Mudah-mudahan masih ada umur yang panjang, kita bisa preteli satu persatu prinsip-prinsip itu sehingga kita akan menjadi kuat karena kita sendiri faham prinsip-prinsip itu. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa. Mudah-mudahan majelis ilmu ini diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah
ولا طالبا إلا نجحته ووفقته ولا تائبا إلا قبلته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.